Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة وأتبع السيئة الحسنات تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para hadirin jamaah pengawasan pengajian malam Jumat di Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur kita semuanya kepada Allah Ta'ala seraya memuji kepadanya bahwa pada malam ini kita bisa bersama-sama kembali dalam kegiatan yang sudah kita rutinkan ini. Semoga saja menjadi satu amaliyah yang memberikan manfaat baik kepada kita maupun kepada jamaah sekalian. Juga salawat dan salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya, termasuk kita sekalian. Harapannya semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil jaza wal hisab. Tidak terasa bahwa beberapa hitungan bulan, 1 bulan lagi barangkali kita akan memasuki bulan Ramadan, di mana kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan tersebut adalah untuk berpuasa, melaksanakan shaum. Oleh karenanya pada malam ini mari kita baca salah satu maqalah yang sudah kita baca sebelumnya, dan ini adalah melanjutkan, yakni tulisan dari Al-Habib Al-Haddad. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi
bihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa'lamu dan ketahuilah oleh semuanya, ma'asyiral ikhwan, yassarallahu lana wa iyyakum, yassarallahu lana wa iyyakum lil yusra wa jannibnal usra wa ghaffara lana fil akhirah wal ula. Semoga kita semua mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita dijauhkan dari berbagai kesulitan serta mendapatkan ampunan baik di dunia maupun di akhirat. Anna syahra ramadhana syahrun adim, bahwa sungguhnya bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat agung. Syahrun adimun. Apanya? Al-qadru, yakni kemuliaannya, wal manzilatu, dan kedudukannya. Bulan Ramadan itu sangat agung, kemuliaannya, dan juga sangat agung kedudukannya. Indallahi, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa inda rasulihi, dan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, bulan Ramadan itu adalah sayyidus syuhur, rajanya bulan, sayyidus syuhur, penghulunya bulan. Faradallahu, yang Allah telah mewajibkan, siyamahu, melaksanakan saum pada bulan tersebut, pada bulan Ramadan itu, al-muslimin, alal muslimina, yakni diwajibkan kepada kaum muslimin. Walaupun tidak sebut muslimat ya, kalau sudah disebut muslimin itu sudah termasuk dengan muslimat tentunya ya. Artinya baik laki-laki maupun perempuan. Wa katabahu alaihim, dan Allah telah mewajibkannya kepada mereka. Faqala, sebagaimana yang telah Allah bersabda ya. Faqala, maka Allah Ta'ala bersabda, berfirman. Faqala Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tertera di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183 ya. Jadi boleh kita nanti melihat nas ini dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Wallahu a'lam bimuradi. Faqala ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman,
telah diwajibkan kepada kalian semuanya as-siyam, yakni siam atau saum. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang ada sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Di sini memang tidak ada tafsiran ayat ini. Kalau mau tafsirannya harus kita merujuk kepada kitab tafsir. Ini hanya sebuah maqalah yang mengutip ayat tentang diwajibkannya saum. Ya. Wa fihi, ya, dan di dalam bulan Ramadan, ani syahri Ramadan, di dalam bulan Ramadan, anzalallahu kitabahu, Allah telah menurunkan kitabnya. Jadi bulan Ramadan juga selain diwajibkan saum dalam bulan itu, juga pada bulan itu Allah telah menurunkan Al-Quran. Wa ja'ala min layalihi lailatul qadri, dan juga Allah menjadikan dari sebagian malam-malamnya di bulan Ramadan itu Lailatul Qadri, ada malam Lailatul Qadar. Ada malam Lailatul Qadar. Allati hiya khairum min alfi syahrin, yang malam Lailatul Qadar itu adalah nilainya lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Alfi syahrin. Wal alfu syahrin, dan 1000 bulan itu aksar, lebih, min salasi wa samanina sana, dari 83 tahun. Jadi kalau kita hitung 1000 bulan adalah 83 tahun lebih sekian bulan. Kalau kita pikir-pikir, ya, rata-rata usia kita manusia umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana pula pernah disabdakan, itu antara sitinat, usia kita itu antara 60-an. Nabi juga 63 tahun, nah, sudah meninggal dunia, usia 63 tahun. Maka umatnya itu juga tidak akan jauh. Walaupun ada yang sampai ke 80 tahun lebih. Nah inilah mungkin itu adalah Allah memberikan kemuliaan, kekhususan, ya, kepada yang namanya Lailatul Qadar, sehingga orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu sama dengan orang yang hidup 1000 bulan atau 80 tahun lebih, ya. Disebutkan di sini tepat sekali, ya, aksar min salas wasamanina sana.
Maka disarankan untuk memanfaatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Sehingga ia menjadi kebaikan dan keutamaan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni Lailatul Qadri khairu min alfi syahri. Wa qala Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, ini yang tadi disebutkan, wallahu a'lam bishawab, bahwa di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Ini Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Quran. Yang di dalamnya atau pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Summa qala subhanahu. Kemudian Allah juga berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Ini terkait dengan tadi bahwa di sebagian malam-malam bulan Ramadan itu Allah menjadikannya sebagai malam kemuliaan. Disebut dengan Lailatul Qadar. Tercantum di dalam surah Al-Qadar. Sepenuhnya itu menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Terima kasih Ustaz. Inna anzalnahu, sesungguhnya Allah telah menurunkannya, ya. Apa yang diturunkan Allah, yakni Al-Qur'an. Ya. Inna anzalnahu ay Al-Qur'an. Fi lailatul qadri, pada malam kemuliaan, pada malam qadar. Lalu ditanyakan, wa ma adraka ma lailatul qadr? Dan apakah engkau tahu? Apakah engkau tahu Lailatul Qadar itu apa? Nah, maka jawabannya adalah firman Allah sendiri. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Itu jelas ya di dalam Al-Quran. Fa'arabna, maka kita tahu ya, subhanahu annahu anzalal Qur'ana fi Ramadan. Dengan ayat ini kita tahu bahwa Allah menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Kemudian juga dijelaskan bahwa turunnya itu pada malam
Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran pertama kali turun secara keseluruhan ya, yakni pada malam Lailatul Qadar min lauhil mahfud ila baitil izzah minas sama'id dunya. Nuzilal Qur'anu jumlatan wahidatan. Pada malam Lailatul Qadar itu Al-Quran diturunkan secara seutuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, jumlatan wahidatan, seutuhnya, semuanya maksudnya. Kalau sekarang kita hitung ayat Al-Quran itu ada 6.000 lebih ya. Yang masyhur adalah 6.666 ayat. Walaupun berbeda-beda pendapat para ulama, ada bilangan-bilangan yang lain, tetapi tidak lepas dari angka 6.000 ya. Nah lebihnya itu ada perbedaan-perbedaan sedikit. Nah ternyata itu yang 6.000 lebih ayat itu adalah semuanya diturunkan pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar ya. Itu menurut para ulama. Nah, kemudian di situ setelah itu Jibril, malaikat Jibril ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala menurunkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, secara terpisah, mufarriqan. Secara terpisah artinya sebagian-sebagian. Nah, dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun ya. Fi nahwi salasi wa ishrina sanah. Kita tahu dalam sejarah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah ada 2 periode. Pertama adalah periode Makkah, dilanjutkan dengan yang kedua adalah periode Madinah. Itu kalau dilihat dari sisi tempat dakwah ya. Makanul dakwah. Jadi di dalam periode Mekah itu kurang lebih 13 tahun. Dan di Madinah adalah 10 tahun, maka 23 tahun jumlahnya. Nah Al-Quran ada yang turun di Mekah dan juga ada yang turun di Madinah. Ada yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ada yang turun sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Maka di dalam kajian Ulumul Quran ada ayat Madaniyah dan ada ayat Makkiyah. Ayat-ayat Makkiyah itu adalah ayat-ayat yang diturunkan di Makkah. Dan ayat Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Waya muddatul wahyi itulah lamanya turunnya wahyu. Jadi selama diturunkannya Al-Quran 23 tahun itulah maka lamanya wahyu ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh awhallahu ilaihi wa huwa ibnu arba'ina sanah wa qubida alaihi salatu wassalam an salas wasittina sanah. Jadi kalau kita hitung dari ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada beliau
pada saat beliau usia 40 tahun. Ya. Arba'ina sana. Walamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'ina sanatan. Ketika Rasul berusia 40 tahun, itu beliau sering menyendiri ya di Gua Hiro. Itu bisa kita baca, itu peristiwa riwayatnya di dalam salah satu kitab jani yang termasyhur Al-Barjanji ya. Itu di sana disebutkan. Beliau berdiri di Gua Hiro. Kemudian diberikan mimpi ya. Lalu setelah itu baru kenyataannya memang didatangi oleh malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu. Ya. Itu pada usia 40 tahun beliau. Yang kita ketahui bahwa ayat yang pertama diturunkan adalah Al-Alaq ya, ayat 1 sampai 5. yakni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, itu surah Al-Alaq. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kubido diwafatkan ya oleh Allah Taala an salas wasitin pada usia salas wasitin sana 63 tahun. Maka kalau kita hitung dari 40 ke 63 itu adalah 23 tahun. Itu hanya rasionalisasi dari ataupun pembuktian ya dari lamanya diturunkannya wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika qala al-ulama al-muhaqqiquna min as-salaf wal khalaf wa fi fadli sahri ramadhana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah pendapat para ulama ya, baik ulama salaf, ulama yang terdahulu maupun ulama yang kemudian ya. Itu semua yang telah diceritakan tadi adalah pendapat para ulama baik salaf maupun khalaf. Wa fi fadli sahri Ramadan, dan di antara atau di dalam menjelaskan keutamaan bulan Ramadan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ramadhanu ila Ramadhana wal jumu'atu ilal jumu'ati wal salatu ila salati mukaffiratun lima bainahunna idza jatunibatil kabairi. Idza jatunibatil kabair. Sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari bulan Ramadan sampai bulan Ramadan lagi, dari hari Jumat sampai Jumat lagi, dari waktu sholat sampai waktu sholat lagi, gitu. Itu adalah mukaffiratun lima bainahunna, menjadi penghapus di antaranya. Nah, ini salah satu keutamaan ya. Dan ternyata Rasul tidak hanya menerangkan keutamaan Ramadan, tapi sekaligus keutamaan hari Jumat dan sholat. Ya.
dari sholat ke sholat, sama. Penghapus diantaranya. Maksudnya adalah idajtunibatil kabairi. Ya, apabila dia menjauhi dosa besar. Artinya penghapus dari dosa-dosa kecil. Ya, karena kita tahu ternyata dosa itu ada yang tergolong kategori dosa besar, ada juga yang termasuk kategori dosa kecil. Tetapi bagi kita kecil dan besar tidak menjadi sebuah ukuran ya. Karena walaupun kecil kalau dilakukan terus-menerus ya jadi besar juga. Sehari selembar benang, ya, lama-lama menjadi kain gitu kan peribahasa. Walaupun sedikit-sedikit kalau terus dilakukan ya jadi besar juga. Tetapi ada satu kegembiraannya adalah ketika kita tidak bisa menghindar dari dosa-dosa itu, maka Allah menyediakan, kata Rasulullah, penghapus. Mana? Yaitu bulan Ramadan. Itu berarti tahunan ya. Ada yang mingguan, hari Jumat. Ada yang harian, yaitu sholat. Tentu saja semuanya ini adalah bagi yang melaksanakan. Bagi mereka yang betul-betul memperhatikan dan melaksanakan semuanya. Kewajiban-kewajibannya pada bulan Ramadan, hari Jumat, dan sholat itu sendiri. Tidak akan jadi penghapus kalau orang tidak melaksanakannya, kan gitu logikanya. Waqala alaihi salatu wassalam, dan kemudian juga bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan, mengenai atau di dalam hal bulan Ramadan. Beliau bersabda, huwa, bulan Ramadan itu adalah syahrus sabri, bulan sabar. Jadi bulan kesabaran. Bagaimana tidak disebut bulan kesabaran? Sedangkan kita harus menahan dari mulai tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Menahan haus, menahan lapar ya. Dan menahan semua yang membatalkan saum. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka itu memerlukan kesabaran. Sehingga Ramadan disebut sebagai bulan sabar. Wasabru, dan sabar itu sawabuhu al-jannah. Sawabuhul jannah. Sabar itu pahalanya adalah surga. Ya. Tidak ada lagi pahala untuk orang yang sabar ya kecuali surga. Waqala, dan Rasulullah SAW juga bersabda fihi, tentang bulan Ramadan. Beliau mengatakan awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Awalnya adalah rahmat, tengah-tengahnya adalah ampunan, dan ujungnya adalah pembebasan dari api neraka. Luar biasa ya. Ini tentang keutamaan bulan Ramadan.
fi fadli syahri Ramadan. Awalnya penuh dengan rahmat Allah. Ya. Ada ulama mengatakan, ya ini awal itu artinya 10 hari pertama, ya, itu 10 hari di awal bulan Ramadan itu adalah rahmat. Tengah-tengahnya 10 hari di tengah bulan Ramadan itu adalah ampunan. Dan ujungnya adalah itkun minan, pembebasan dari api neraka. Ada orang yang bersemangat dari awal sampai akhir. Ada juga yang hanya awal saja, tengah-tengahnya sampai akhir tidak ada, ya, kosong. Ada juga yang semangat di akhir. Nah, itu tergantung bagaimana tingkat kesabaran dan keimanan. Aya oge anu awalna we jeung akhirna, kan? Aya deui anu ti awal tapi ke akhir. Tidak pernah sama sekali. Hari-hari. Ya. Nah, itulah kembali kepada bagaimana keimanan kita, bagaimana tingkat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan tadi apa? Itkun minana. Wa anna Allah ta'ala yanduru fi awali lailatin minhu ilal muslimin. Dan Allah ta'ala itu memperhatikan atau memberikan rahmat, ya, fi awali lailatin minhu, pada malam pertama di bulan Ramadan, ilal muslimina, kepada seluruh kaum muslimin. Wa man nadhara ilaihi lam yu'adzibhu. Barang siapa yang diberikan rahmat kepadanya, maka dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru lahum, dan akan diampuni kepada mereka fi akhiri lailatin minhu, pada akhir malam dalam bulan Ramadan. Wa qala Jibrilu li Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihi salam. Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka Ramadana falam yughfar lahu ab'adahu Allah. Barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan tetapi ia tidak diampuni, ya, maka Allah akan menjauhkannya. Ab'adahu Allah. Qul amin. Lalu katakan amin. Amin itu artinya semoga Allah mengabulkan. Faqala Rasulullah, itu kata Jibril, katakan amin, gitu kan? Maka Rasulullah berkata amin. Rasul juga mengaminkan. Nah, ini ya menakutkan, ya, kalau begini. Ini doa malaikat, ya. Barang siapa yang mendapatkan Ramadan, ya, tapi dia tidak diampuni. Maksudnya kenapa? Karena tidak mengamalkan apa yang diwajibkan di dalam bulan Ramadan. Maka Allah akan menjauhkannya. Allah akan menjauhkan dari rahmatnya. Nanti kemudian diaminkan, amin. Aminnya malaikat dengan aminnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dzalika lituyassiru asbabal maghfirah fi Ramadan wa aksar minha fi ghairihi. Itu menunjukkan bahwa ampunan di bulan Ramadan itu lebih mudah didapatkan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Berarti kalau orang yang tidak mendapat ampunan di bulan Ramadan, yaitu terlalu, ya. Artinya dia tidak memperhatikan, tidak memanfaatkan momen yang sangat baik, yakni bulan Ramadan. Jadi kewajiban kita adalah bersemangatlah beramal pada bulan Ramadan. Tingkatkan segala kebaikan. Kan gitu ya, itu intinya. Karena itu yang akan membuat kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah Isya. Wah, ini belnya nggak ada, nggak bunyi. Ya, mungkin sampai di sini dulu bacaan kita ya, telahan kita terhadap kitab ini dan terkait alhamdulillah dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan tiba. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.